Wa in tuti aktsara man fil ardi. Ini enggak ada dalam kitab. Ya, yang punya mushaf silakan dibuka. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau mengikut saja manut wae, ya, kebanyakan orang-orang yang di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Termasuk orang-orang di muka bumi, ya, para ustadz, para guru. Yang keempat, ya, penyebab penyimpangan akidah, ghulu. Ya, dalam kitab itu ada ghulu. Apa itu ghulu? Berlebih, lebihan. Disebut juga dengan mujawazatul had, melampaui batas. Nggak boleh. Berlebih-lebihan dalam mencintai para ustadz, para guru, para wali, orang-orang soleh, serta mengangkat mereka di atas derajat yang semestinya. Mencintai ustadz boleh, mencintai guru malah itu suatu kewajiban, karena dia telah mengajarkan ilmu kepada kita. Tapi ingat, ada batas-batasnya. Tidak boleh melampaui batas, tidak boleh berlebih-lebihan. Bagaimana cara mencintai ustaz? Cukup mengamalkan apa yang diajarkannya, yang diperintahkan. Cukup dengan meninggalkan larangan-larangan yang disampaikan itu. Tidak lebih daripada itu. Nah, sehingga apa yang terjadi ketika ghulu ini, berlebih-lebihan ini, maka melampaui batas sampai kepada derajat ketuhanan. Mencelik contoh kanan sudah, celik tuah kanan manang, kata orang barat. Ya, contoh-contoh yang telah terjadi. Pak Heri tanya apa? Dari mana nanti? Kan dekat. Contoh yang baik untuk kita tiru, contoh yang jelek untuk kita tinggalkan. Tahu enggak Pak, sejarah berhala? Kenapa orang menyembah berhala? Awalnya berhala-berhala itu adalah jelmaan orang-orang soleh. Ya, ini diabadikan Allah dalam Nuh ayat 23, itu ada dalam kitab. Ya. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la su'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ya, umat Nabi Lut itu umat Nabi Nuh itu, di samping mengingkari dakwah Nabi Nuh, lalu ada provokatornya. Apa katanya? Tidak usah diikuti Nuh itu. Malah awas ya, jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan tinggalkan sesekali penyembahan kepada Tuhan-Tuhan kalian. Tuhan Wad, Tuhan Suwa, Tuhan Yaguth, Tuhan Ya'uq, Tuhan Nasar. Ya. Kata Ibnu Abbas, ini adalah nama-nama orang soleh. Nama-nama orang soleh, guru-guru mereka. Ketika orang soleh ini meninggal, maka jamaahnya galau. Ba ayam kehilangan induk. Pernah lihat anak ayam enggak? Ya, ayam punya anak gitu, lalu tangkap induknya. Anaknya pergi kemana? Berkeliaran kemana-mana. Begitulah keadaan ketika itu. Begitu gurunya meninggal, orang solehnya meninggal, jamaahnya galau. Nah, di tengah kegalauan itulah syaitan membisik. Maka Bapak Ibu jangan pernah galau. Orang yang galau rentan dibisiki syaitan. Ya. Apa kata syaitan? Tenang aja,
buat rupaka, lukisan-lukisan gurumu itu. Nah, disinilah awal munculnya seni lukis. Dibayangkan wajah gurunya dulu dilukis. Wah, lahirlah sebuah lukisan guru mereka. Selesai langkah pertama. Syaitan masuk ke langkah kedua. Kalau cuma lukisan mah nggak bisa dirasa, mana hidungnya, mana kupingnya. Patungnya buat. Ya, patungnya buat. Waktu itu belum disembah. Patung-patung itu belum disembah, cukup sekedar pelepas rindu, mengobat kangen kepada ustadznya, kepada gurunya. Begitu berlalu generasi ini, maka kemudian dilanjutkan generasi berikutnya sudah meninggal ini, lahir generasi berikutnya. Apa kata syaitan? Dulu orang tua kalian menyembah patung ini, maka sembah oleh kalian, kata syaitan. Begitu liciknya syaitan menyesatkan umat ini. Nah, makanya kita tidak boleh ghulu kepada guru kita, tidak boleh berlebih-lebihan. Malah dalam hadis yang sahih dikatakan, malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah kalau di rumah itu ada patung. Dalam riwayat lain ada gambar dan anjing. Ibnu Abbas mengatakan gambar makhluk bernyawa. Apakah gambar guru kita, ya, gambar orang tua kita? Kalau memang ada, ini sebaiknya disimpan, diturunkan, disimpan, masuk album. Kangen, buka, lihat. Lepas kangen, tutup lagi, jangan dipajang. Dipajang itu apa kata Nabi? Malaikat rahmat tidak masuk ke dalam rumah itu, kata Nabi. Nah, ini cikal bakalnya adalah al-ghulu, berlebih-lebihan, melampaui batas dalam rangka mencintai orang-orang soleh, mencintai guru mereka. Ini juga menyebabkan menyimpangnya dari akidah yang sahihah. Ya, penyebab menyimpangnya daripada akidah yang sahihah. Yang kelima, ghaflah. Ghaflah itu lalai. Orang yang lalai tidak bisa memanfaatkan potensi yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kecerdasan, Allah sediakan 3 potensi buat kita. Pertama, sam'a, pendengaran. Semakin banyak mendengar, semakin banyak ilmu kita. Kedua, absar, mata. Semakin banyak melihat, membaca, semakin banyak ilmu kita. Yang ketiga, afidah, hati. Nah, inilah yang akan menerimanya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah jadikan untukmu sam'a, pendengaran, absara, penglihatan, wal afidah, hati. Tapi sayang, 1000 kali sayang, qalilam ma tashkurun, sedikit sekali di antara kamu yang bisa bersyukur. Sam'a, pendengaran, tidak digunakan kepada mendengarkan ayat-ayat Allah. Lebih banyak kita dengarkan kepada lantunan-lantunan, nyanyian-nyanyian. Absara, mata, tidak kita gunakan untuk membaca kitabullah, kitab-kitab para ulama. Lebih banyak kita menonton sinetron. Apalagi afidah, hati, ya, hati tidak kita gunakan untuk memahami, mencerna keindahan syariat yang mulia ini. Nah, ini yang akibatnya membuat kita tersesat, dan pada ujungnya jatuhlah derajat kita kepada derajat bahimiyah. Ini telah kita sampaikan waktu pertemuan pertama, ya. Bahimiyah adalah kehidupan haiwani. Sebelum Bapak Ibu mengatakan kok kasar amat kajiannya,
Ini Allah yang mengatakan begitu. Ya. Buka Al-A'raf surah yang ke-7. Ya. Al-A'raf 179. Nah, ini saya minta tolong menerjemahkan nanti, supaya jangan terkesan nanti kasar, keras, radikal. Nah, kalau sudah dibaca sendiri, nah, kan sudah hilang ya keraguan-raguan itu, was-was itu. Apa kata Allah? Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Siapa Bapak yang sudah ketemu? Silakan Pak, sudah ketemu? Oh belum. Ada yang pegang mushaf? Pak Zul? Ya, terjemah yang kencang suaranya. Dan sungguh kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Ya, dengarkan, bukan karangan Ustaz. Ya, Allah yang mengatakan ulaika kal an'am, itulah orang seperti binatang ternak. Siapa mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati tidak memahami syariat dengan baik. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, punya mata tapi tidak digunakan memandang yang baik. Pandangannya sempit, pikirannya picik. Kalau sudah mulai baca Quran seayat, mulai nguap. Ya. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka punya telinga tapi tidak bisa mendengarkan dengan baik, mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasul yang sahih. Itulah mereka seperti binatang ternak tadi. Balhum adol, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Hanya orang yang hatinya bisa memahami syariat lah yang mau menikah dengan pasangannya. Pria dengan wanita, wanita dengan pria. Hanya orang yang menggunakan matanya, hanya orang mendengarkan menggunakan telinganya lah. Kalau tidak, mereka malah senang dengan jenisnya sendiri. Gay, laki kawin dengan laki. Lesbi, perempuan kawin dengan dengan perempuan. Lahirlah LGBT. Tentu kita pernah ke taman safari, kalau bukan keragunan. Ya, di situ hewan semua tuh. Ya. Pak RT-nya hewan, Pak RW-nya hewan, Pak Lurahnya hewan, presidennya hewan. Di komplek itu. Sebinatang-binatangnya binatang, dia pasti kawin dengan lawan jenisnya. Kita belum pernah lihat, kita belum pernah dengar binatang itu kawin dengan jenisnya sendiri. Sekarang ada manusia kawin dengan jenisnya sendiri. Berarti lebih binatang daripada binatang. Cocok nggak dengan ayat? Jangan katakan Ustaz keras. Jangan katakan Ustaz kasar. Ini sumbernya Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 179. Ketika kita tidak gunakan hati memahami syariat ini, kita tidak gunakan telinga, tidak gunakan mata dengan baik dan benar. Inilah kelalaian kita yang akan kita robah supaya kita tidak tersesat ya kepada akidah yang batilah. Ya, kita bertahan di akidah yang sahihah.
Pada gilirannya, orang yang lalai ini, lalai daripada membaca ayat Allah, lalai daripada mendengarkan sabda Rasul, lalai daripada memahami dengan baik, maka dia bak kata di bawah tempurung. Dia merasa apa yang keberhasilan itu dari diri mereka sendiri. Dia lupa Allah Subhanahu wa taala. Bapak hebat ya, sudah punya apartemen bertingkat. Siapa dulu saya? Saya pekerja ulet, enggak seperti jenengan. Saya pekerja keras, kerja. Ya. Inilah Qarun. Allah abadikan dalam Al-Qasas ayat 78. Itu lihat dalam kitab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim